Syekh Kiai Haji Masduki bin Sulaiman Al-Lasimi, atau kadang dengan sebutan Mbah Masduki Lasem, mendapat julukan Macan Putih dari Pulau Jawa. Mbah Masduki Lasem lahir sekitar tahun 1908 di Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang dari pasangan Kiai Haji Sulaiman dengan Hije Nyai Hadijah, Kolmini. Dari jalur ayah nasab beliau bersambung ke Syekh As-Said Mutamakin Kajen Pati yang bersambung ke Raden Ahmad Rahmatullah, Sunan Ampel. Sejak usia dini Masduki, kecil, dididik oleh ayahandanya sendiri. Kemudian ketika menginjak usia remaja atas petunjuk sang ayah dan pamandanya, Kiai Taib, melanjutkan jenjang pendidikannya di Pondok Pesantren Tremas. Waktu itu diasuh oleh Syekh Kiai Dimyati bin Abdullah yang merupakan adik dari Syekh Kiai Mahfuz bin Abdullah, murid dari pengarang kitab I'anah At-Talibin, yang makamnya ada di Makkah. Masduki remaja menimba ilmu di Pondok Pesantren Tremas selama 11 tahun dengan rincian 3 tahun belajar dan 8 tahun mengajar. Salah satu dari sekian banyak murid Syekh, Mbah Masduki Lasem di Tremas adalah Kiai Haji Hamid Pasuruan. Kemudian melanjutkan pendidikannya kepada Kiai Masyud Pacitan. Usai belajar dari Pondok Tremas, Masduki melanjutkan pendidikannya ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah selama 6 tahun. Di sana beliau belajar kepada Syekh Umar Hamdan Al-Maghrabi dan Syekh Muhammad Ali Al-Maliki Al-Hasani Al-Maghrabi. Di sana Syekh Masduki dipercaya menjadi pengajar di Haramain. Murid-muridnya semasa mengajar di Haramain banyak yang dari Indonesia. Di antaranya Kiai Bisri Mustafa Rembang dan Kiai Masyuri Rejoso Jombang. Syekh Masduki Lasem mendapat gelar Syekh karena termasuk salah satu ulama Indonesia yang mengajar di Masjidil Haram. Pada waktu itu sebutan Syekh dimiliki oleh 3 orang ulama, yaitu Syekh Masduki Al-Lasimi, Syekh Mahfuz At-Turmusi, kakak kandung Syekh Dimyati, dan Syekh Yasin Al-Fadani. Sepulang dari Makkah, Syekh Masduki bertemu dengan Syekh Said Dahlan, salah satu masyayikh di Pekalongan, yang kemudian menikahkan putrinya, Nyai Marifah, dengan Mbah Masduki. Di Pekalongan, Mbah Masduki Lasem sempat mendirikan pesantren. Beberapa muridnya semasa di Tremas banyak yang pindah ke Pekalongan, dengan harapan dapat melanjutkan belajarnya pada beliau. Mbah Masduki sangat terkenal kealimannya. Beliau termasuk ulama yang produktif menulis. Hasil karyanya banyak dari beberapa fan ilmu. Setiap beliau mengaji suatu kitab, pasti diterangkan secara panjang lebar seakan mensyarahi kitab tersebut. Setelah beberapa tahun tinggal di Pekalongan, Mbah Masduki kembali lagi ke Lasem atas permintaan warga Lasem. Di Lasem, Mbah Masduki mendirikan Pondok Pesantren Al-Islah pada tahun 1950. Banyak orang berdatangan dari berbagai penjuru untuk menimba ilmu darinya. Di antaranya dari Jawa, Madura, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Sebelum adanya bangunan Ponpes Al-Islah, tanah yang akan dijadikan pesantren tersebut merupakan tempat judi, pelacuran, dan tempat pembantaian PKI. Jauh-jauh hari sebelum Syekh Masduki dilahirkan, pejabat desa setempat mengeluh kepada Sayyid Abdurrahman Mbah Sareman, ulama asal Tuban yang tinggal di Lasem yang terkenal kewaliannya dengan mengatakan, "Mbah, bagaimana tempat itu kok dibuat sarang maksiat?" Kemudian Mbah Sareman mengatakan, akan ada macan, harimau putih dari barat melewati sungai yang akan menempati tempat itu. Dan tanah itu akan menjadi tempat produksi ulama di tanah Jawa. Yang dimaksud dengan macan putih adalah Syekh Kiai Masduki dan yang dimaksud sungai adalah Sungai Bagan yang terletak kurang lebih 700 meter sebelah barat tanah Ponpes Al-Islah. Di antara murid-murid Mbah Masduki adalah Kiai Isyomuddin Pati, Kiai Nur Rahmat Pati, Kiai Salim Madura, Kiai Makrus Ali Lirboyo, Kiai Zayadi Probolinggo. Juga Kiai Abdullah Fakih Langitan, Kiai Miftahul Ahyar Surabaya, Kiai Jazim Nur Pasuruan. Termasuk murid-murid Syekh Masduki Lasem juga diantaranya adalah Kiai Mukhtar Lutfi Nganjuk, Kiai Imam Daroini Nganjuk, Kiai Zuhdi Hariri Pekalongan. Ada juga Kiai Taufikur Rahman Pekalongan, Kiai Abdul Ghani Cirebon, Kiai Abdul Mukti Magelang, Kiai Abdullah Syal Bangkalan, Kiai Masduki Cirebon. Kemudian Kiai Mahtum Hanan Cirebon, Kiai Syairozi Cirebon, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kisah berikut disarikan dari tulisan Gus Robert Asmi dari penuturan Kiai Mukhtar Lutfi dan Kiai Imam Daroini, keduanya adik kandung pendiri Pondok Al-Fatah Kiai Nahrawi Zam Nganjuk yang merupakan murid dari Mbah Masduki Lasem, mulai dari sisi ketawaduan, wirai, tawakal dan kesemangatan dalam mengajar. Suatu ketika ada santri yang sowan Mbah Masduki.
Karena saking hormatnya, santri tersebut ingin mencium tangan Mbah Mas Duki bolak-balik. Namun yang mengejutkan, beliau langsung menampik dan berkata, "Awakmu marahin deder racun nang atiku. Apakah engkau ingin menumbuhkan bibit racun di hatiku?" Kemudian beliau melanjutkan, "Mas Duki kuwi sopo?" Akhirnya santri tersebut mengurungkan niatnya. Sebuah hal lumrah bagi santri yang pulang ke rumah karena kangen dengan kampung halaman, dan merupakan kesunahan untuk membawa oleh-oleh pada ulama. Namun tidak semua oleh-oleh diterima oleh Mbah Mas Duki. Mbah Mas Duki Lasem sering bertanya pada santri yang membawa oleh-oleh, "Iki jajan tekan ngendi, oleh-oleh ini dari mana?" Jika si santri menjawab dari orang tuanya, maka Mbah Mas Duki berucap Alhamdulillah. Namun jika oleh-olehnya bukan dari rumah, Mbah Mas Duki akan berkata, "Haram. Awakmu disangoni bapak ibumu dige sangu mondok, ora dige nukoke jajan aku. Kamu dikasih uang ayah ibumu untuk uang saku mondok, bukan untuk membelikanku oleh-oleh." Waktu mengaji Mbah Mas Duki sering bercerita, "Aku kuwi anake bakul beras, budal mondok adol pitik, tak tukokne rokok, tak dol nang santri tremas, aku hanyalah anak pedagang beras, pergi mondok dengan menjual ayam. Kemudian uangnya aku belikan rokok, dan kujual ke santri tremas." Dalam kesempatan lain, waktu beliau ngaji, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Spontan santri yang mengikuti ngaji semburat melarikan diri. Dengan tersenyum beliau berkata, "Santri, kok wedi karo rohmate pangeran." Kemudian beliau dengan tidak tergesa-gesa meninggalkan tempat pengajian dengan berpayungkan sajadah beliau. Ada kisah Mbah Mas Duki lainnya. Pernah suatu ketika Kiai Mukhtar Lutfi mengikuti pengajian tafsir Jalalain yang dihatamkan hanya sebulan Ramadan saja. Di tengah penat yang mendera dan kantuk yang sangat, banyak santri yang tertidur. Tiba-tiba Mbah Mas Duki menggebrak meja, beruap, "Setane Melayu, setane Melayu," diiringi tawarannya beliau dan santri yang gelagapan bangun tidur. Begitu pula sewaktu Mbah Mas Duki menyemangati para santri agar tidak cepat puas dengan ilmu yang didapatkannya, beliau dawuh, "Nahu sorofmu kuwi opo? Urung eneksak kuku irengku, ilmu nahu sarafmu seberapa sih? Belum ada secuil kuku hitamku." Mbah Mas Duki dan Mbah Mat Jipang. Sebagai ulama yang ahli fikih nahu saraf tasawuf dan banyak fan lainnya, sangatlah wajar apabila waktu mengaji Mbah Mas Duki mengoreksi kitab yang dibacanya. Syahdan, waktu itu beliau sedang membaca kitab Siraj at-Talibin karangan Syekh Ihsan Jampes Kediri, yang sekarang menjadi salah satu mata pelajaran di Universitas Al-Azhar Kairo. Mbah Mas Duki sering berkata, "Iki keliru," sambil langsung mencoret lafadz kitab tersebut dengan pena yang beliau bawa. Kabar ini terdengar oleh Mbah Mat Jipang, salah seorang ulama Kediri yang sangat terkenal kecerdasannya. Sehingga masyarakat sekitar menjulukinya dengan Mbah Jipang, kepanjangan dari ngaji gampang. Mendengar itu, Mbah Jipang langsung berangkat ke Pondok Lasem dengan menyamar sebagai orang desa. Kemudian beliau bertamu ke dalam Mbah Mas Duki. Setelah dipersilakan masuk, terjadilah adu argumen yang sangat tajam dan lama. Saking lamanya, debat antara Mbah Mas Duki dan Mbah Mat Jipang terjadi beberapa hari. Istirahat hanya saat waktu salat dan waktu istirahat malam. Singkat cerita, setelah debat usai, Mbah Mas Duki mengakui keilmuan Mbah Jipang dan membenarkan Siraj at-Talibin yang disalahkannya. Pada kesempatan lain, Mbah Mas Duki berkata pada santri yang mengaji, "Aku kalah karo wong Kediri." Latar belakang Mbah Mas Duki menyalahkan beberapa lafadz kitab tersebut adalah karena kehati-hatian beliau. Terbukti, selang beberapa waktu beliau berkata, "Syariat kuwi koyok dalan nang pinggir kali, nek minggir-minggir iso gampang kecemplung, sing aman nang tengah wae." Syariat itu ibarat jalan yang berada di pinggiran sungai, kalau terlalu ke pinggir akan mudah tergelincir, yang aman berjalan di tengah saja.